Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Piki Firdaus. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi studi kelayakan bisnis, di mana kali ini saya akan menerangkan tentang analisis studi kelayakan bisnis pada Neoraga Trip. Di kelompok kami ada 4 anggota bersama saya. Yang pertama ada Siska Amalia, yang kedua ada Salsa Dina Aisyah, yang keempat ada Anestia Melin Fajia, dan yang ketiga ada saya Piki Firdaus. Pada kali ini saya akan mempresentasikan profil singkat perusahaan. Profil singkat perusahaan Neoraga Trip merupakan sebuah trip shop yang berfokus pada menjual celana untuk wanita. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2019 dengan tagline Friends to Perfect Your Style. Perusahaan ini bertempat di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, yang pada awalnya lahir di Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat. Perusahaan ini menjual celana trip yang dipasarkan melalui Instagram dan bisa dibeli melalui Shopee. Berbisnis juga terkait itu ada aspek hukumnya, di mana aspek hukum ini itu dari pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menetapkan beberapa peraturan untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas dan juga mewajibkan para importir untuk hanya mengimpor barang baru ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M dan /7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Dalam pasal 2 menyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Neoraga Trip pun belum memiliki legalitas, karena hal tersebut menjadi salah satu penyebabnya masih banyak trip shop yang beroperasi dan masih mendapatkan konsumen yang tidak sedikit. Jadi dalam konsumen Neoraga Trip, dalam aspek hukum juga, Neoraga Trip tidak melakukan impor dari luar langsung, tetapi mencari barang-barang yang sudah ada di Kota Tasik ataupun di seluruh Indonesia yang bisa dijual belikan oleh Neoraga Trip. Baik, selanjutnya di sini ada aspek pasar. Yang pertama, produk. Produk yang ditawarkan oleh Neoraga Thrift Shop ialah celana bekas berkualitas. Lalu yang kedua itu price atau harga. Sesuai dengan yang ditargetkan oleh Neoraga Thrift Shop, yaitu remaja berpenghasilan menengah ke bawah, maka produk yang ditawarkan itu berkisaran harga Rp100.000. Lalu yang ketiga, place atau tempat. Daerah yang dipilih untuk membangun thrift shop ini adalah Kota Tasikmalaya, dikarenakan Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, produk ini dijual melalui platform digital yaitu Instagram dan Shopee. Dan yang terakhir itu promotion atau promosi. Untuk menarik minat pembeli, Neoraga Thrift Shop melakukan kegiatan promosi antara lain melalui sosial media, diskon opening, dan giveaway. Lalu selanjutnya di sini ada aspek keuangan. Aspek keuangan atau yang biasanya juga disebut dengan aspek finansial itu merupakan aspek yang sangat penting dan dibuat untuk mengetahui kelayakan dari sebuah usaha. Hal ini dikarenakan dalam kajian aspek-aspek keuangan itu memerlukan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek sebelumnya. Suatu bisnis itu harus memperhatikan aspek keuangannya sebelum menjalankan usaha tersebut. Begitu juga dengan Neoraga Thrift Shop, bisnis yang bergerak di bidang fashion itu yang berorientasi terhadap laba, maka juga harus memperhatikan aspek keuangannya. Pada Neoraga Thrift Shop telah tercapai aspek keuangan yang cukup baik dikarenakan terdapat keuntungan yang dapat terus digunakan untuk melanjutkan bisnis dan berkembang. Bisnis ini pun layak untuk dilanjutkan dan cukup potensial karena memiliki target pasar yang selalu ada dan jelas. Produk yang dijual tentunya sudah mengalami beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pencucian, berikutnya ada pensterilisasian dari bakteri, hingga disetrika untuk menjaga kehigienisan dari celana yang akan dijual. Sehingga terciptalah produk yang layak untuk dijual dan digemari oleh konsumen. Sehingga produk ini layak untuk terus dipasarkan. Neoraga Thrift ini menjual celana bekas yang kualitasnya masih bagus dan termasuk ke dalam kategori terbaik, di mana celana-celana tersebut tidak mengalami kecacatan
yang berarti dan juga menyediakan layanan online shop untuk penjualan produk yang dapat diakses melalui media sosial Instagram dan juga melalui Shopee. Customer dapat melihat koleksi, model, jenis kain dari celana yang dijual dengan melihat akun Instagram yang sudah disediakan, yaitu Neoraga Thrift. Pemesanan produk ini pun dapat dilakukan secara online yang nantinya akan bisa di-check out melalui Shopee. Aspek manajemen. Manajemen dasar yang digunakan pada usaha thrift shop ini adalah Planning, Organizing, Actuating, and Controlling yang biasa disebut dengan POAC. Neoraga Thrift ini pada awalnya menggunakan manajemen dasar yang pertama yaitu adalah perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis ini bermula dari kegemaran pemilik bisnis untuk membeli barang-barang thrifting hingga akhirnya membuka bisnis ini. Dan bisnis ini bukan hanya berdasarkan keuntungan, namun juga mempertimbangkan jika bisnis ini mendukung adanya gerakan meminimalisir sampah karena mengingat jumlah sampah kain di dunia ini tidaklah sedikit. Pemilik mencari celana thrift yang layak untuk dijual dan dipasarkan melalui Instagram. Selain itu juga, terdapat kerjasama dengan penjual thrift yang lainnya untuk saling mempromosikan sehingga berjalanlah Neoraga Thrift yang sekarang. Sayangnya, manajemen yang dilakukan hanya dilakukan oleh satu orang, yaitu pemiliknya sendiri, yang dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan dalam manajemennya, misalnya tidak berhasil mengelola dengan baik. Namun, pada saat pengelolaan ini masih tergolong aman jika dilakukan oleh satu orang, karena selama ini bisnis Neoraga Thrift masih terus berjalan. Pengelolaan atau pengorganisasian yang walaupun hanya dilakukan oleh satu orang namun dapat dikelola dengan baik. Pemilik dari Neoraga Thrift ini memiliki pengendalian yang efektif dengan cara yang akurat, tepat waktu, objektif dan komprehensif, ekonomis, fleksibel, perspektif dan operasional, realistis dari segi organisasi, berpusat pada pengendalian strategis dan diterima oleh anggota organisasi, di mana Neoraga Thrift ini bisa menjual produk hingga sekarang. Hal ini bisa dilihat dari adanya perpindahan lokasi utama Neoraga Thrift yang asalnya di Kota Padang, lebih tepatnya di Pulau Sumatera, dan berpindah ke Kota Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat dengan jarak yang tidak sedikit karena keperluan pendidikan dari pemilik. Namun, Neoraga Thrift ini masih tetap berjalan dengan baik walaupun terdapat 1-2 kendala yang akhirnya bisa ditangani dengan aspek manajemen yang dilakukan pada pengendalian sebelumnya. Yaitu aspek sosial. Neoraga Thrift ini cukup memiliki dampak bagi perekonomian negara. Dituding bisa merugikan perekonomian negara karena membeli barang bekas dari luar negeri, dan sempat disinggung bahwa barang yang dijual menyebabkan barang ilegal karena tidak melalui penyortiran. Namun di Indonesia bisnis ini makin menjamur dan memiliki banyak peminat. Bahkan diklaim bisa mengurangi limbah kain yang ada di dunia. Selanjutnya yaitu aspek sosial dan politik. Neoraga Thrift memiliki banyak dampak untuk lingkungan sosial karena membantu lingkungan untuk meminimalisir sampah kain dan juga membuat setiap kalangan bisa mengenakan pakaian yang ingin dipakai, khususnya celana yang diinginkan. Produk dan bisnis ini pun membawa pengaruh positif bagi lingkungan dan juga konsumennya. Sedangkan jika ditinjau dari segi politik, ini akan menjadi berita baik bagi para pelaku thrift di dunia. Namun berpotensi sebaliknya jika ditinjau dari para pemilik usaha pakaian. Namun dampak baiknya adalah ini bisa mengurangi dan menangani penipuan dari adanya barang-barang palsu. Pada kali ini yang terkait analisis studi kelayakan bisnis pada Neoraga Thrift ada di analisis masalah mengenai dampak lingkungan, di mana Neoraga Thrift merupakan perusahaan yang tidak memerlukan AMDAL. Namun prosesnya ini perlu memberikan corporate social responsibility untuk memperhatikan lingkungan dan masyarakat. Jadi dalam analisis mengenai dampak lingkungan tidak ada, tetapi di Neoraga Thrift melakukan berbagai corporate social responsibility untuk memperhatikan lingkungan dan masyarakat. Oke, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.